Yo sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa mendengar kontes Brienne menyinggung tentang Estelle yang diundang ke pesta dansa di Istana Arile, beberapa bangsawan wanita pun terkejut dan terlihat bahwa mereka terkesima karena orang-orang yang diundang di acara itu hanyalah orang-orang terdekat yang mulia putra mahkota sajalah yang akan datang ke acara itu. Dan mereka belum pernah mendengar seorang nona muda seperti Estelle diundang ke sana. Mendengar hal itu, Kontes Brienne pun terlihat tersenyum bangga, lalu memastikan kepada Estelle bahwa dia akan datang ke acara itu. Karena hal itu merupakan sebuah kehormatan bisa diundang ke acara itu. Mendengar kata-kata itu, Nyonya Maria yang bersama dengan Estelle pun sedikit geram. Lalu dalam hatinya berujar jika saat ini keluarga Mercedes sedang tak mengalami kemunduran. Jadi tak perlu berterima kasih kepadanya jika hanya putra mahkota mengundangnya. Dan merasa heran dengan kelakuan Kontes Brienne yang sangat perhatian di dalam artikel yang sudah diterbitkan. Sedangkan Estelle yang mendengar hal itu menanyakan kebenaran undangan itu kepada Kontes Brienne. Lalu dengan antusiasnya sembari mendekat ke arah Estelle, dia membenarkan hal itu, serta mengatakan jika sepertinya putra mahkota memiliki ketertarikan khusus kepada Estelle. Namun Estelle pun secara naluriah mundur dengan mendekatnya Kontes ke arahnya karena dia masih trauma dengan semua perlakuan Kontes kepadanya di masa lalu. Akan tetapi dengan ekspresi yang mengerikan sembari memegang lengan Estelle, Kontes pun mengatakan, "Ada apa sayang?" Melihat tatapan itu, Estelle pun terkejut, lalu Kontes pun dalam hati bertanya-tanya kenapa saat ini Estelle terlihat sangat marah kepada dirinya. Dan berharap agar dia melepaskan amarahnya seperti sebelumnya, agar dia terlihat seperti anak yang bersikap jahat kepada orang tuanya. Kemudian memaksa Estelle untuk segera menjawab pertanyaannya dengan intimidatif. Dikarenakan hal itu, Estelle pun gemetar dan takut tak bisa berkata-kata. Serta dalam hatinya berkata jika dirinya tak boleh seperti itu dan harus terlihat kuat di hadapan orang-orang. Namun semua itu percuma karena kelakuan Kontes itu mengingatkannya kepada apa yang telah dirinya alami di masa lalu. Kemudian diperlihatkan pada saat Estelle masih belia, di keluarga Brienne dia diperiksa oleh seorang dokter dan diinfokan bahwa penyakit putihnya memang terlihat jelas. Dan di sana dirinya sama sekali tak diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Dirinya disiksa dan dikurung di tempat yang tak layak. Lalu semua ingatan Estelle itu pun tiba-tiba sirna bersamaan dengan Nyonya Maria yang memeluknya dari belakang. Estelle pun tersadar dan Nyonya Maria meminta agar Estelle untuk bersikap tenang. Akan tetapi berbeda dengan respon Kontes Brienne. Terlihat dia terkejut dan menduga jika apa yang dilakukan oleh Nyonya Maria itu bertujuan agar dirinya dihina. Lalu Kontes pun melirik ke sekitarnya yang terlihat bahwa beberapa orang wanita bergosip jika berdasarkan artikel hubungan mereka baik-baik saja. Namun yang terlihat saat ini justru sebaliknya. Kemudian karena mendengar gunjingan itu dirinya pun menjadi kesal. Sebab citra yang seharusnya dibangun adalah di mana seorang anak yang membuang orang tuanya setelah dia mendapatkan banyak uang. Hingga orang tua yang dahulu merawatnya pun ditinggalkan dengan kejam. Lalu melirik ke arah Estelle dan Nyonya Maria sembari mengumpat dengan muka yang kesal. Estelle pun terlihat terhuyung lemas dan Nyonya Maria pun mengatakan kepada Kontes Brienne bahwa sepertinya Estelle tak ingin berbicara lagi dengannya. Jadi mereka berdua pun izin pamit undur diri dari tempat itu. Mendengar hal itu dengan muka kesal yang tak bisa disembunyikan lagi, Kontes pun berkata luar biasa sembari bertepuk tangan.
Kemudian dalam perjalanannya meninggalkan kontes, Estelle pun terlihat lesu dan dalam hati berujar jika sebenarnya dirinya merasa bisa menghadapi kontes dengan percaya diri. Namun ternyata tidak sama sekali. Lalu menduga jika kemungkinan belum cukup waktu baginya untuk menyembuhkan luka di hatinya. Akan tetapi tiba-tiba Estelle pun dikejutkan dengan panggilan dari Nyonya Maria. Mendengar hal itu, Estelle pun meminta maaf sembari ingin memberikan alasan dengan tubuh yang masih sedikit bergetar. Namun Nyonya Maria bisa menyadari hal itu, kemudian dirinya meminta maaf karena tak tahu jika ternyata Estelle sangat kesulitan. Dan juga seharusnya dirinya tak menyerah dalam mencari jejak Liana. Lalu dengan tulusnya memegang tangan Estelle, Nyonya Maria pun menambahkan bahwa meskipun dirinya tak bisa membantu Liana, mulai sekarang dirinya akan melakukan yang terbaik untuk berada di sisi Estelle dan juga dengan senyuman hangat mengatakan jika dirinya akan membantu Estelle mulai saat ini. Kemudian keesokan harinya terlihat Estelle sedang berjalan berdua dengan Ennard. Sambil berjalan dengan menghela nafasnya, dalam hati Estelle berujar jika dirinya tak menyangka akan terjadi hal seperti kemarin. Bahkan dikarenakan dirinya yang tak bisa menenangkan diri, Nyonya Maria sampai mengantarnya pulang. Melihat Estelle yang melamun dan menghela nafas, Ennard pun menanyakan apakah Estelle saat ini sudah kelelahan. Estelle pun menepis hal itu lalu menjelaskan dengan sedikit keraguan bahwa sebenarnya dirinya mendapatkan undangan dari Yang Mulia Putra Mahkota. Mendengar hal itu, Ennard pun terkejut kemudian berujar jika undangan itu merupakan tipu daya Putra Mahkota untuk menunjukkan bahwa secara terang-terangan Estelle adalah miliknya. Lalu menyarankan agar Estelle menolak undangan itu. Dengan muka yang lesu, Estelle pun beralasan jika kemarin ada beberapa orang yang mendengar bahwa Putra Mahkota mengundang dirinya ke pestanya. Jadi akan terjadi masalah jika dirinya tak hadir di acara itu. Mendengar penjelasan dari Estelle itu, Ennard pun terlihat kesal karena mereka membuat situasinya menjadi rumit agar Estelle tak bisa menolak undangan itu. Namun Ennard juga menambahkan jika Estelle tak ingin menghadirinya, maka tak usah menghadiri acara itu. Karena reputasi Putra Mahkota itu bukanlah urusan Estelle. Akan tetapi jawaban Estelle berbeda, karena dia ingin menghadiri acara itu. Alasannya adalah kemungkinan Putra Mahkota memiliki informasi tentang bibinya. Mendengar kesungguhan dari Estelle itu, Ennard pun memperbolehkannya pergi. Namun dengan syarat dirinya harus ikut bersama dengan Estelle ke acara itu. Kemudian dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak ingin mendengar kata tidak apa-apa dia pergi sendiri, maafkan saya, atau apapun. Lalu dengan aura mengerikan, Ennard pun menjelaskan jika Putra Mahkota itu memiliki sifat yang licik seperti ular. Dan entah apa yang akan terjadi jika Estelle pergi ke sana sendirian. Setelah itu, tiba-tiba mereka berdua pun dikejutkan oleh Alonde yang dengan senyuman manisnya memanggil Estelle dan mendatanginya. Estelle pun terkejut karena Alonde ada di tempat itu. Kemudian Alonde pun melontarkan banyak kata yang memperlihatkan bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan kondisi Estelle saat ini. Dirinya pun menjelaskan jika saat ini Estelle terlihat jauh lebih pucat dibandingkan saat terakhir dirinya melihatnya. Dan juga berat badan pun belum bertambah sama sekali. Lalu menanyakan kepada Ennard apa yang sudah terjadi dengan Estelle. Menanggapi hal itu, Ennard pun kesal sembari mengatakan jika kakaknya itu tak usah berkata yang tidak-tidak. Dan juga merasa terkejut karena kakaknya bisa tahu mereka berdua berada di sini. Sedangkan Estelle terlihat tertawa lepas melihat tingkah Alonde itu sembari mengatakan bahwa ternyata Alonde pulang lebih cepat dari perkiraan. Lalu menanyakan bagaimana tentang liburan yang sudah Alonde lalui. Mendengar pertanyaan itu, sejenak Alonde terdiam karena dia pergi bukan untuk liburan melainkan bertarung melawan para monster. Akan tetapi setelah itu Alonde pun tersenyum cerah karena liburannya terasa sangat menyenangkan. Tak hanya itu, dirinya juga membawakan Estelle hadiah. Kemudian Alonde pun menyerahkan hadiah dalam bentuk kotak kepada Estelle. Mendengar hal itu, Estelle pun bingung namun tetap menerima hadiah itu. Setelah itu, Estelle pun langsung membuka kotak hadiah yang diberikan kepadanya.
Melihat apa yang ada di dalam kotak itu, Estelle pun terharu hingga tak bisa berkata-kata. Sedangkan dengan malu-malu, Alonde mengatakan jika mungkin hadiah itu jelek hingga membuat Estelle tak mengatakan apapun. Kemudian menjelaskan jika dirinya membeli hadiah itu dalam perjalanan pulang. Lalu Estelle pun menanggapi perkataan dari Alonde dengan sedikit tergagap berkata tidak. Dan setelah itu tersenyum sembari mengatakan bahwa hadiah itu sangat indah dan dirinya sangat senang saat ini. Dikarenakan jawaban Estelle itu, muka Alonde pun terlihat merona dan mengatakan jika dirinya akan menjelaskan cara menggunakan hadiah yang berupa gelang itu. Estelle pun terkejut karena gelang itu memiliki kegunaan lain. Kemudian Alonde pun menjelaskan jika ada sihir yang tertanam pada benda itu. Jika Estelle meletakkan jarinya pada permata itu dan mengucapkan Ilero, maka sihir pertahanannya akan aktif. Bersamaan dengan hal itu, Estelle pun mengucapkan kata Ilero yang membuat sihir itu aktif hingga membuat Alonde terpental hingga masuk ke dalam semak-semak. Estelle pun terkejut dan menanyakan bagaimana kondisi Alonde saat ini. Namun Alonde terlihat baik-baik saja dengan mengacungkan jempolnya ke atas. Setelah itu dia pun berdiri sembari berujar jika dirinya sudah menduga bahwa performa benda itu pasti sangat bagus. Lalu menambahkan bahwa mantra itu digunakan untuk menciptakan perisai dengan radius 1 kaki. Jika ada orang yang ada di dalam radius itu, maka dia akan terlempar seperti dirinya saat ini. Mendengar penjelasan itu, Estelle pun terlihat gelisah dan Ennard terlihat begitu kesal dengan tingkah kakaknya yang ingin mencoba performa benda itu lagi. Kemudian sambil tersenyum, Alonde pun menanyakan apakah Estelle akan memakainya setiap hari. Estelle pun membalas senyuman itu sembari berujar jika dirinya akan memakainya setiap hari serta berterima kasih kepada Alonde. Lalu tak lama setelah itu terlihat bahwa saat ini Estelle sudah sampai di kuil lebih awal bersama dengan Ren. Karena hal itu, Ren pun menawarkan kepada Estelle apakah dia mau jalan-jalan ke taman dahulu saat ini. Dengan ekspresi gembira, Estelle pun mengiyakan tawaran dari Ren itu. Sedangkan Ren yang melihat wajah Estelle yang berseri-seri mengatakan bahwa sepertinya hari ini suasana hati Estelle sedang sangat baik. Padahal dirinya sudah merasa sedikit khawatir karena kemarin Estelle terlihat tidak bersemangat. Namun merasa bersyukur bahwa hari ini Estelle sudah kembali bersemangat. Lalu Ren pun berpamitan untuk mengambilkan Estelle syal tipis. Estelle pun menanggapinya dengan tersenyum sembari berujar jika kemarin secara tak sadar dirinya telah membuat banyak orang menjadi khawatir. Kemudian Estelle pun ditinggalkan sendirian di taman itu oleh Ren. Saat menikmati sejuknya udara taman itu, tiba-tiba Estelle dikejutkan oleh sesuatu. Dia dikejutkan oleh sehelai bulu yang jatuh dari atas pohon dan Estelle pun memungutnya. Kemudian dengan refleks Estelle pun melihat ke atas pohon dan dia melihat hewan yang seperti kelinci ada di atas pohon. Sedangkan hewan itu pun langsung melompat ke arah Estelle dan menabrak kepalanya lalu jatuh pingsan di kedua telapak tangan Estelle. Kemudian dengan tergesa-gesa Estelle pun berlari menemui imam besar bersama dengan Ren yang terengah-engah mengikutinya di belakang. Sontak hal itu membuat imam besar pun terkejut. Lalu setelah itu imam besar pun mendatangi Estelle dan menanyakan kenapa dia tergesa-gesa seperti itu. Dengan sedikit panik, Estelle pun menjelaskan bahwa kelinci yang dibawanya itu sepertinya terluka setelah terjatuh dari atas pohon. Dan meminta imam besar untuk membantu dirinya menyelamatkannya. Mendengar permintaan Estelle itu, imam besar pun meminta Estelle untuk tenang dan menjelaskan situasinya dengan perlahan. Kemudian imam besar menginfokan jika yang dibawa oleh Estelle bukanlah kelinci melainkan roh. Estelle pun terkejut menanggapi penjelasan imam besar lalu mengatakan jika dirinya menemukan roh itu di taman kuil. Akan tetapi imam besar merasa aneh karena seharusnya roh itu ditemukan di hutan Sangos, malah bisa terjatuh di kuil seperti ini. Mendengar nama hutan itu, Estelle pun terkejut. Alasannya adalah hutan Sangos merupakan hutan yang terkenal dan dipenuhi dengan iblis.
Imam besar pun tersenyum membenarkan jawaban Estelle, lalu menambahkan bahwa meskipun dia belum dewasa, sepertinya dia terlihat seperti roh ilahi. Kemungkinan dia diserang oleh musuhnya dan berhasil kabur melarikan diri. Dan juga kontaminasi energi iblisnya terlihat lebih serius daripada luka yang dideritanya. Setelah itu, sambil tersenyum, Imam besar mengatakan jika menurut pengamatannya Estelle bisa membuat roh itu menjadi lebih baik. Itu dikarenakan kekuatan Mercedes merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi Estelle pasti bisa menyembuhkan energi iblis dengan cara yang sama dengan kekuatan ilahi. Namun Estelle pun terlihat bingung dan tak mengetahui maksud serta cara yang digunakan. Akan tetapi dengan senyuman khasnya, Imam besar pun berujar agar Estelle tak usah merasa terbebani seperti itu, karena dirinya hanya perlu mencobanya saja. Setelah itu Imam besar pun memberikan roh itu kepada Estelle sembari mengatakan bahwa Estelle hanya perlu mengikuti instingnya saja untuk melakukannya. Mendengar perkataan itu, Estelle pun memejamkan matanya sembari memohon dalam hati dengan sungguh-sungguh agar kehidupan kecil itu dapat melupakan rasa sakitnya dan bisa merasa nyaman. Bersamaan dengan hal itu, sebuah cahaya pun muncul dan menyembuhkan roh itu. Setelah sadar, roh itu pun menatap cerah ke arah Estelle. Sedangkan dengan hasil itu, terlihat Estelle juga bahagia sembari menanyakan kepada Imam besar apakah dirinya sudah berhasil melakukannya. Kemudian Imam besar pun memuji Estelle yang telah melakukan awal yang bagus. Estelle pun hanya tersenyum malu-malu mendengar pujian itu. Lalu Imam besar juga mengatakan bahwa jika dipikir-pikir kembali, dirinya pernah mendengar bahwa putri kedua dari keluarga Mercedes juga menunjukkan bakat yang luar biasa. Dan kemungkinan Estelle saat ini memiliki bakat yang lebih hebat darinya. Mendengar hal itu, Estelle pun terlihat penasaran siapakah putri kedua Mercedes itu kepada Imam besar. Menanggapi hal itu, Imam besar pun menjelaskan jika dirinya tak salah, namanya adalah Liana Mercedes. Namun karena dirinya selalu ada di dalam kuil, jadi dirinya tak banyak tahu tentangnya dan juga apa yang telah terjadi di ibu kota kekaisaran. Kemudian sambil berpikir sejenak, Imam besar menjelaskan lagi jika seharusnya keluarga Valois, tempat Estelle tinggal saat ini, kemungkinan lebih banyak tahu tentang rumor keluarga Mercedes. Kemungkinan keempat saudara Valois itu tak tahu banyak karena mereka masih muda. Namun dirinya merasa jika Duk pasti mengetahui sesuatu. Kemudian dengan wajah berseri-seri, Imam besar pun mengalihkan topik pembicaraan dengan mengajak Estelle untuk segera memulai pengobatan hari ini dan menawarkan agar roh itu dititipkan untuk dijaga oleh pihak kuil sementara waktu. Estelle pun menyetujui ide itu, namun saat Imam besar ingin mengambilnya, roh itu tiba-tiba berpegangan erat di tangan Estelle yang mengisyaratkan dia tak ingin berpisah jauh dari Estelle. Lalu setelah pengobatan selesai, terlihat Estelle sudah pulang ke kediaman Valois dengan membawa roh itu. Melihat Estelle membawanya, Alonde pun terlihat terpesona dengan betapa lucunya roh itu saat ini. Kemudian Alonde pun menyentuh roh itu, akan tetapi tiba-tiba roh itu mengeluarkan sengatan listrik yang menyengat tangan Alonde. Dikarenakan hal itu, Estelle pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh roh itu, lalu menasihatinya agar tak menyerang orang lain seperti itu. Sontak hal itu membuat roh itu pun menjadi cemberut dan lesu. Sedangkan di sisi lain, Alonde dan Ennard merasa takjub karena roh itu bisa sangat patuh kepada Estelle. Namun Estelle memecah situasi itu dengan sedikit keraguan, menanyakan kapan Duk akan kembali ke rumah. Alonde pun menanggapi hal itu dengan mengatakan jika beliau akan kembali paling lambat bulan depan karena beliau bilang akan pergi ke menara sihir. Lalu menanyakan apa alasan Estelle bertanya hal itu. Estelle pun beralasan jika dirinya ingin tahu apakah beliau mengetahui tentang rumor keluarga Mercedes. Mendengar hal itu, Alonde dan Ennard pun terlihat memikirkan hal itu. Kemudian Ennard pun teringat sesuatu tentang keluarga Mercedes. Dirinya pernah mendengar jika keluarga Mercedes menggunakan suara sebagai kekuatan. Karena itu, keturunan mereka pasti bisa saling mengenali jika saling bertemu. Lalu Alonde pun bertanya apakah Marchioness Telsion tahu sesuatu.
Dan Ennard menambahkan jika selama pembersihan keluarga Mercedes, keluarga Stelzion lah yang diawasi secara ketat. Jadi kemungkinan tak banyak informasi yang tersisa di keluarga Stelzion. Mendengar perkataan itu, Estelle pun membenarkannya. Kemudian Alonde menginfokan jika meskipun kakaknya Lloyd sudah menanyakan informasi mengenai rumor itu, mereka berdua juga akan membantu Estelle. Jadi Estelle tak perlu khawatir. Bersamaan dengan hal itu, Alonde pun berniat untuk menyentuh lagi roh yang dibawa oleh Estelle. Namun sama seperti sebelumnya, dirinya langsung tersengat listrik dan membuatnya menjadi kesal. Lalu berujar kepada roh itu bahwa padahal dirinya tak melakukan apapun yang salah, namun kenapa dia bisa sangat membenci dirinya. Melihat momen itu, Ennard pun tertawa sembari mengejek Alonde dengan mengatakan bahwa sepertinya dia tak menyukai kakaknya itu karena dia terlihat besar dan kasar. Alonde pun tak terima dengan ucapan Ennard itu. Kemudian mereka berdua pun adu mulut hingga membuat Estelle ketakutan dan roh itu kebingungan. Sedangkan di Istana Putra Mahkota, Istana Arile, terdengar jika bawahan Putra Mahkota tergesa-gesa memanggil dan mendatangi Putra Mahkota. Dia menginfokan bahwa surat balasan dari Estelle Mercedes telah tiba. Putra Mahkota pun membuka surat itu dan membacanya. Setelah tahu jika Estelle menyetujui undangannya dengan tersenyum puas sembari melemparkan surat itu ke atas meja, Putra Mahkota berujar jika dirinya sempat berpikir jika keluarga Valois tak akan menyukainya. Namun kelihatannya mereka tak merawat Estelle secara terisolasi dan menduga jika keluarga Valois masih berpura-pura hidup dengan benar. Kemudian mendadak menjadi kesal dengan mengatakan dasar orang-orang dengan darah binatang iblis atau anjing pemburu yang telah terkubur sekian lama. Akan tetapi, tiba-tiba ada ketukan pintu yang menginfokan jika ada tamu datang ingin bertemu Putra Mahkota. Tamu itu adalah Vermont Alteus. Putra Mahkota pun bertanya-tanya siapakah dia itu. Lalu bawahan yang ada di sebelahnya pun menginfokan jika dia adalah hakim yang akan bertanggung jawab atas persidangan keluarga Brienne. Mendengar hal itu, Putra Mahkota pun menyeringai lalu mengatakan agar menyuruhnya masuk. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.